Ternyata Erick Thohir buka fakta soal timnas masa lalu. Vietnam dan Thailand dalam beberapa tahun belakangan ini acap kali menjadi batu sandungan bagi timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Vietnam khususnya pada medio 2000-an bukanlah lawan yang sulit untuk ditaklukkan skuad Garuda. Di berbagai event, Indonesia tidak begitu payah meraih kemenangan. Akan tetapi Vietnam perlahan menjadi kekuatan di Asia Tenggara. Sejak 2016, Indonesia sempat tidak pernah menang melawan The Golden Star Senior. Ada 6 pertandingan antara Indonesia dengan Vietnam. Hasilnya Indonesia 3 kali kalah dan imbang. Vietnam sedang dikdaya atas Indonesia. Hingga akhirnya rekor itu pecah di Piala Asia 2023 Januari 2024 kemarin. Dalam babak fase grup, Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Hal yang sama juga terjadi ketika menghadapi Thailand. Dilansir 11 versus 11, Indonesia tidak pernah menang sejak 2016 lalu. Terakhir kali Indonesia menang di Piala AFF dengan skor 2-1. Setelah itu ada 7 pertandingan yang dimainkan. Lantas, apa yang membuat timnas Indonesia kini berada di bawah Vietnam dan Thailand? Salah satu faktornya adalah tata kelola. Adapun tata kelola timnas Indonesia ini, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir, membutuhkan dana yang besar. Dan faktanya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa Indonesia kalah dari Vietnam dan Thailand. Kita mau punya tim nasional yang bagus ya, angkanya 250-500 miliar, kata Erick Thohir. Itu kalau kita bandingkan dengan Jepang. Jepang itu kurang lebih angkanya 170 juta US atau 3,4 triliun rupiah. Jauh kita. Negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand itu sudah di angka 1 triliun. Jadi ya seperti itu realitanya. Media Vietnam justru unggulkan timnas Indonesia. Bulan Maret mendatang, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga tersebut, Vietnam punya misi balas dendam untuk mengalahkan skuad asuhan Sinteyong yang telah menyingkirkan mereka dari Piala Asia. Sementara timnas Indonesia punya ambisi mempertahankan tren bagus dan menaikkan ranking FIFA mereka dengan bekal pemain-pemain naturalisasi. Bagi media Vietnam, Soha, pelatih Philippe Troussier dan anak asuhnya tentu perlu mengincar hasil positif di 2 laga mendatang melawan Indonesia. Karena selain berpeluang melanjutkan kualifikasi Piala Dunia, seluruh tim juga harus menghindari pengurangan banyak poin dan turunnya peringkat FIFA. Vietnam punya alasan untuk khawatir karena timnas Indonesia terus memperkuat pasukannya untuk mempersiapkan laga kualifikasi Piala Dunia selanjutnya dengan berlandaskan bintang naturalisasi dari Eropa. Pada 2 laga berikutnya, timnas Indonesia berjanji akan tampil lebih kuat dibandingkan di Piala Asia 2023 yang mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Saat ini di Asia Tenggara, Vietnam yang menempati peringkat 106 FIFA resmi kehilangan posisi terdepan di kawasan itu dari Thailand. Bertanda oleh Romeni segera perkuat timnas Indonesia. Setidaknya sudah ada 2 pertanda penyerang FC Utrecht oleh Romeni yang segera memperkuat timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Pertama, berdasarkan ucapan dari pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan, Bung Ropan, sapaan akrab Roni Pangemanan, mengatakan akan ada penyerang keturunan Grade A yang melakukan video conference dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Satu berita penting yang harus saya sampaikan hari ini. Striker itu sudah ada, tapi ini harus dibicarakan dulu. Striker ini senang dan ingin memperkuat timnas Indonesia. Striker ini tidak main-main, Grade A, kata Bung Ropan. Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan pada hari Rabu 14 Februari. Siapa striker tersebut? Masih dirahasiakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Karena kalau disebut namanya, kemudian tidak jadi kan tidak enak. Saya juga baru bicara dengan Pak Erick dan nantinya Pak Erick akan berkomunikasi dengan pemain ini lewat conference atau Zoom. Ya sekedar ngobrol-ngobrol santai dengan pemain itu. Lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini.
Jika melihat kondisi sekarang, tak ada penyerang keturunan Grade A selain Ole Romeni. Penyerang 23 tahun ini masuk kategori Grade A karena main di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie, kompetisi yang masuk 5 besar di Eropa. Pertanda lain, ia akan dinaturalisasi sebagai WNI. Ini dimunculkan oleh akun @pt_IDN yang sering diminta bantuan PSSI menyiapkan atau memberikan database pemain keturunan. Dalam unggahannya semalam, akun ini mengatakan ada potensi reuni Akademi Nijmegen di Timnas Indonesia. Peluang Timnas Indonesia salib Malaysia di ranking FIFA. Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia saat ini terpaut 10 anak tangga di ranking FIFA. Dan Timnas Indonesia menempati peringkat 142 dunia dengan 1072,66 angka. Sementara Malaysia menduduki posisi 132 dunia dengan total 1117 angka. Jika melihat kondisi sekarang, Timnas Indonesia hanya terpaut sekira 38 poin dari skuad Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia. Meski begitu, bukan berarti Timnas Indonesia tak bisa melewati perolehan poin sang rival kelar laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada 21 Maret mendatang dan dilanjutkan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berselang 5 hari, giliran Timnas Indonesia yang bertandang ke markas Vietnam. Di hari yang bersamaan, Oman dan Malaysia akan saling bertemu. Setelah Oman menjadi tuan rumah pada 21 Maret mendatang, berselang 5 hari, giliran Malaysia yang menjamu Oman. Berkat kehadiran Jai Idjes dan para pemain top di Piala Asia 2023, ada peluang Timnas Indonesia menang atas Vietnam dalam laga kandang dan tandang. Jika menang di kandang dan tandang atas Vietnam, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 30,74 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu membuat perolehan angka Timnas Indonesia menjadi 1103,4 poin, alias masih terpaut 7 angka dari Malaysia. Coach Justin minta Timnas Indonesia lakukan ini. Pengamat sepak bola Justin